ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila hadratil usul bi ta'lifil kitab aqidatul awam al alim al alamah Syekh Ahmad al-Malik al-Makki al-Fatih a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa nawaitu ta'alluman ilaika. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan bait yang kemarin, bahwa kemarin menjelaskan bahwa anak Nabi itu ada 7 kemarin ya, 3 laki-laki 4 perempuan, dan yang 3 pertama adalah siapa Ustaz Adit? Qasim. Kedua Abdullah itu punya julukan atau gelar Thaib atau Thahir. Yang ketiga Ibrahim. Kalau Ibrahim itu anak daripada Siti Maria Al-Qibtiyah. Siti Maria Al-Qibtiyah itu merupakan amat mustauladah ya, amatnya Nabi gitu. Atau hamba sahayanya perempuan. Berarti 6 itu dari Siti Khadijah. Jadi Rasul menikah dengan Siti Khadijah itu memiliki 6 anak. Seperti Qasim, Abdullah, 2 ya dari laki-laki. Kalau dari perempuannya 4. Siti Fatimah, yang dimana Siti Fatimah itu adalah istri daripada Sayyidina Ali. Kemudian Siti Zainab, kemudian Siti Ruqayyah. Yang terakhir apa? Siti Ummul Kulsum, yakni Ummu Kulsum ya. Dan Nabi itu memiliki istri itu 11 ya, yakni 11 istri. Yang dimana wafat 2, sisa 9, dan 9 istri Nabi itu adalah istri yang ditinggal wafat oleh Nabi. Pertama siapa? Pertama Siti Aisyah, kedua Siti Hafsah, ketiga Saudah, sampai Siti Juwaidah. Kemudian bait selanjutnya akan menjelaskan paman Nabi, begitupun bibinya Nabi. Lihat, Hamzatu ammuhu wa abasun kada. Jadi gini Ustaz Adit. Hamzah adalah paman Nabi. Begitupun apa? Imam Abbas. Jadi Nabi memiliki 2 paman yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah Hamzah, yang kedua Abbas. Kenapa disebutkan di sini 2, yakni Imam atau Hamzah dan Abbas? Yakni Hamzah itu putra daripada Abdul Muthalib, Ustaz Adit. Abbas itu putra daripada Abdul Muthalib. Nah, kenapa yang disebutkan itu hanya Hamzah dan Abbas, bukannya seperti Abu Lahab pun itu paman Nabi, Abu Jahal pun itu paman Nabi. Di sini kenapa disebutkan di sini hanya 2, yakni Hamzah dan Abbas? Karena Ustaz Adit, 2 paman dari Nabi ini sangat dikenal dalam sejarah Islam. Jadi yang paling dikenal di dalam sejarah Islam, paman Nabi itu adalah Hamzah dan Abbas. Dan kenapa 2 paman Nabi ini dikenal di dalam sejarah? Dikarenakan keduanya itu punya karakter yang berperan berbeda. Perannya itu berbeda. Tapi keduanya mulia. Beda halnya kan kalau ketika Abu Jahal pun itu kan terkenal paman Nabi, cuman itu hina. Abu Lahab pun sama. Kalau Hamzah dan Abbas itu dikenal oleh sejarahnya karena kedua paman Nabi ini mulia. Kok bisa Ustaz? Karena gini, Hamzah bin Abdul Muthalib
itu dijuluki sebagai Asadullah. Jelas gak, Ustaz Adit? Jelas. Jadi pertama Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Hamzah itu putra dari Abdul Muthalib. Hamzah Abdul Muthalib, beliau itu dijuluki sebagai Asadullah. Apa Ustaz Asadullah? Maknanya Asadullah singanya Allah. Kenapa beliau Hamzah bin Abdul Muthalib ini dijuluki sebagai Asadullah? Karena jawabannya, keberanian dan kegagahan itu luar biasa. Pertama, Hamzah bin Abdul Muthalib itu termasuk orang yang awal masuk Islam dan yang paling menjadi pelindung kekuatan bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib itu alasan dijuluki sebagai Asadullah karena dia memiliki karakter yang gagah dan pemberani, gitu. Dan beliau itu termasuk orang yang awal pertama kali masuk Islam dan orang yang menjadi pelindung kuat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Hamzah bin Abdul Muthalib ini, yakni paman Nabi itu, gugur sebagai syahid dalam perang Uhud. Jadi beliau itu ketika perang Uhud, Ustaz Adit, dia wafat. Dia mati syahid. Wafat dalam keadaan perang. Ini perang Uhud. Kemudian selanjutnya siapa? Abbas ya. Sebetulnya masih panjang. Dan ketika Hamzah bin Abdul Muthalib ini, yakni pamannya Nabi ini, wafat atau meninggal, itu sangat mengguncangkan hati Nabi. Karena apa? Karena beliau itu bukan hanya berperan sebagai paman, tetapi beliau itu kan merupakan sebuah pelindung yang sangat kuat untuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika beliau gugur di dalam perang Uhud dalam keadaan syahid, mengguncangkan hati Nabi. Nabi di situ merasa bersedih, sangat bersedih, berduka. Itulah sosok Hamzah merupakan sebuah simbol keberanian yang lahir dari iman. Beliau keras di dalam medan perang, tapi lembut dalam membela kebenaran. Beliau itu tegas di dalam kebatilan, tetapi di dalam kebenaran dia itu lembut. Selanjutnya Abbas. Yang kedua, paman Nabi itu adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Pun sama itu. Sosok paman Nabi yang mulia. Nah, kalau Abbas bin Abdul Muthalib, Banat, beliau itu awalnya belum masuk Islam secara terbuka. Jadi dia itu masih diprivasi lah. Diri beliau itu masih diprivasi, dalam artian masuk Islam itu belum secara terang-terangan, terbuka. Tapi beliau itu tetap melindungi Nabi secara diam-diam. Paham nggak? Jadi berarti dia itu sosoknya itu pendiam peduli gitu. Seperti ayah lah, ayah. Jadi sosoknya pendiam, tapi kepeduliannya luar biasa. Nah, Abbas bin Abdul Muthalib, dia baru menyatakan keislamannya secara terang-terangannya itu menjelang Fathul Mekah, saat ketika dibuka Mekah. Jadi awalnya beliau tidak terus terang bahwa saya itu masuk Islam, enggak. Tapi walaupun dia itu tidak mengsamarkan keagamaannya, Ustaz Adit, tapi beliau itu sangat peduli banget kepada Rasul, dalam artian dia menjaga Rasul, melindungi Rasul gitu. Nah, barulah ketika Fathul Makkah yakni terjadi, disitulah Abbas bin Abdul Muthalib membukakan identitas bahwa saya itu masuk Islam gitu. Kemudian kalau tadi kan yakni Hamzah itu dijuluki sebagai Asadullah karena keberaniannya. Kalau Abbas itu dikenal sebagai sosok yang bijak. Sosok yang bijak, juga tenang dan berpengaruh. Ya lebih ke ininya pendiam lah, tapi bijak. Beliau itu tenang, santuy orangnya.
sehingga Abbas bin Abdul Muthalib itu sosok orang atau sosok paman yang menunjukkan bahwa hidayah itu bisa datang di waktu yang Allah tentukan. Karena apa? Karena hidayah itu memang seperti itu. Bagaimanapun dan seberapa banyak apapun orang dinasehati, kalau Allah belum memberikan hidayah dan taufik dan hidayah, tidak akan terpengaruh. Tidak akan terpengaruh. Itulah. Kada amatuhu Sofiyah datuh tidak. Nah, bibinya. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar seperti Hamzah dan Abbas ya. Kalau bibi Nabi itu bernama Siti Sofiyah ya. Siti Sofiyah itu bibi yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, wa qabla hijratin Nabi al-Isra min maqatin lailan liqudsi yudra. Bait ini menjelaskan bahwa sebelum Nabi hijrah ke Madinah, karena Nabi kan di Mekah, Ustaz Adit. Kemudian hijrah ke Madinah. Nah, sebelum Nabi hijrah, jadi gini, terjadinya peristiwa Isra itu, Ustaz Adit, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jelas ya? Paham ya Ustaz Adit? Nah, sehingga bait di sini qabla hijratin Nabi al-Isra min makatin lailan liqudsi yudra. Artinya gini, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, disitulah terjadi peristiwa Isra dari Mekah di malam hari menuju Baitul Maqdis. Ya, ini Baitul Maqdis itu bahasanya Yudro yang kamu ketahui ya, di Palestina. Makanya kenapa Palestina itu dilindungi oleh seluruh umat Islam, karena disitulah simbolis daripada umat Islam. Oke. Sedikit untuk apa? Mengkisahkan daripada menjelaskan daripada Isra-nya Nabi. Jadi gini Ustaz Adit. Kemarin waktu datang Syekh Ibrahim Al-Bajani, Syekh Soleh, beliau menceritakan Isra Mi'raj Nabi. Pada dasarnya Isra Mi'raj Nabi itu merupakan sebuah hadiah dari Allah. Ustaz kok bisa? Karena gini. Ternyata tentang Isra dan Mi'raj, jadi gini. Di tengah duka yang Nabi alami dan yang menimpa kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena wafatnya istri tercinta, yaitu Siti Khadijah, dan paman yang sangat berpengaruh, yaitu Abu Thalib. Di situ Nabi berduka sangat berduka. Akhirnya datanglah sebuah malam yang tak biasa. Dalam artian malam ini spesial. Malam ini spesial. Yang dimana malam itu malaikat Jibril turun, lalu membawa kendaraan dari cahaya, yakni minan nur, yakni dari cahaya berupa yang dinamakan buruk. Nah, dengan buruk itu Rasulullah SAW melakukan Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nah, kemudian perjalanan Nabi Isra, yakni Mi'raj, naik menembus ke 7 lapis langit. Nah, di setiap langit Nabi itu bertemu dengan para utusan terdahulu, yakni para nabi terdahulu. Pertama, di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Setelah bertemu di langit pertama, Nabi menuju lagi ke langit kedua. Di langit kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ini kisah, yakni sejarah, saya pun mengambil daripada kalamnya Syekh Soleh waktu kemarin, waktu beliau datang ke sini. Kemudian, setelah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, Nabi naik lagi ke langit ketiga. Disitulah Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Yang dimana ternyata Nabi Yusuf itu, saudara, gantengnya itu hanya 5% daripada kegantengan Nabi. Jadi Nabi dan Nabi Yusuf, wah, Masya Allah, luar biasa. Gantengnya itu hanya diambil daripada kegantengan Nabi 5%, kalau gak salah. Saking gantengnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Yusuf itu kan dikenal sebagai Nabi yang paling ganteng. Falamma ra'ayna akbarna wa qata'na aydahunna di dalam Al-Quran.
Sampai-sampai saking gantengnya Nabi Yusuf, para wedon, yakni para wanita, melihat Nabi Yusuf itu saking keenakan, dia sampai memotong tangannya sendiri. Kemudian naik ke langit keempat. Disitulah Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Begitupun naik ke tingkat 5, yakni langit kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Langit ke-6, Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Nah, ketika ke langit ke-7, disitulah Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, setiap pertemuan itu merupakan sebuah salam. Merupakan sebuah salam dan pengakuan juga kemuliaan. Jadi mulai dari tingkat langit pertama sampai tingkat langit 7 itu Allah pertemukan dulu dengan nabi-nabi terdahulu. Tujuannya itu merupakan sebuah salam, pengakuan dan kemuliaan. Nah, setelah naik ke ke langit ke-7, disitulah akan ada yang dinamakan Sidratul Muntaha. Apa sih Sidratul Muntaha itu? Sidratul Muntaha itu sadari adalah sebuah batas segala batas. Artinya bagaimana? Artinya gini, perjalanan Nabi itu mencapai titik yang tidak pernah disentuh makhluk sebelumnya. Disitulah dinamakan Sidratul Muntaha. Belum pernah ada makhluk Allah yang yang menyentuh terhadap Sidratul Muntaha kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, di Sidratul Muntaha lah Nabi menerima perintah langsung dari Allah. Apa? Yaitu sholat 5 waktu. Di sini merupakan sebuah keistimewaan sholat, karena dalam hal apapun ketika Allah memerintahkan itu mesti tidak melalui malaikat Jibril, tapi ketika memerintahkan sholat, Nabi itu langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu, yakni ke Sidratul Muntaha. Untuk sejarah simple atau bil ikhtisar, sebetulnya Ustaz Adit, perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya awalnya itu 50 waktu. Tapi atas saran Nabi Musa, karena gini, Nabi Musa itu berkata, pada dasarnya 50 waktu itu tidak akan sanggup terhadap umat wahai Muhammad. Maka saya sarankan, kata Nabi Musa, untuk kembali lagi atau untuk memberikan rukhsah bahwa kurang daripada 50. Akhirnya Rasulullah SAW kembali berulang kali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keringanan. Akhirnya setelah ada negosiasi, yakni memohon kepada Allah, disitulah sholatnya yang seharusnya 50 kali menjadi 5 waktu. Tapi di situ merupakan sebuah keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun 5 waktu itu pahalanya seperti 50. Paham ya? Itulah keistimewaan umat Rasul. Jadi umat Rasul istimewa itu bukan karena dirinya, tetapi karena dia itu menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Seandainya dia bukan jadi umat Nabi Muhammad, wala'alam. Nah, jadi Ustaz, hikmah daripada Isra itu apa sih? Nah, hikmah daripada Isra itu bukan hanya kisah keajaiban, tapi merupakan sebuah pelajaran. Apa sih pelajarannya? Gini, Ustaz, di balik luka Allah mesti mempersiapkan kemuliaan. Apapun kekecewaan yang antum rasakan, mesti Allah akan memberikan sebuah kebahagiaan. Makanya Syekh Saleh Al-Bajuri kemarin bilang gini, bil hub al-khujnu was sa'adah. Di dalam rasa cinta itu mesti ada sedih dan bahagia. Itu hal yang wajar. Karena apa? Karena Nabi sebelum Isra, Nabi itu merasakan luka, merasakan gundah gulina dikarenakan orang yang Nabi sayang itu wafat, yaitu Siti Khadijah. Jadi hikmah pertama adalah di balik luka mesti Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kemuliaan. Yang kedua, apa? Salat adalah merupakan mi'rajnya orang beriman. Apa sih mi'raj? Ya mi'raj itu banyak kan naik derajatnya imannya seseorang.
Yang ketiga, hikmah daripada Isra itu adalah langit terbuka bagi hati yang tetap percaya. Paham ya? Sehingga wa ba'da Isra urujun dis-sama hatta ra'an Nabi Robban kalamas. Ketika Nabi Isra Mi'raj ke langit, disitulah Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai antum bertanya, Ustaz, bagaimana sih rupanya Nabi? Jangan sampai seperti itu. Karena bukan rupa Nabi, rupa Allah. Jangan sampai. Karena apa? Karena Allah itu tidak bisa untuk disifati dan tidak bisa untuk digambarkan. Karena apa? Ketika contoh Nabi itu, Allah itu gini. Wah, itu rancu. Itu rancu, Ustaz Adit. Kemudian min ghairi kaifin wan hisarin waftarod alaihi khomsan ba'da khomsin pardon. Dah ya, tadi udah dijelaskan. Bet di sini artinya min ghairi kaifin iwan ikhwantisan itu gini. Tanpa bentuk dan ruang. Disitulah diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW 5 waktu sholat. Yang dimana 5 waktu sholat itu ba'da khomsin pardon. Yang seharusnya awalnya itu 50. Tapi 5 waktu sholat itu pahalanya seperti 50 waktu sholat. Kok bisa? Karena itu merupakan sebuah keistimewaan daripada Nabi Muhammad SAW yang diberikan terhadap umatnya. Jelas ya? Kemudian wabalik al-ummata bil isra wa fardhi khamsatin bilam tiro. Setelah Nabi Isra dan Mi'raj, maka disitulah Nabi menyampaikan kepada umat tentang peristiwa Isra. Jadi Nabi curhatkan kejadian atau peristiwa tersebut kepada sahabat atau kepada umat yang percaya di sana. Dan Nabi di situ mewajibkan 5 waktu sholat tanpa meragukan. Artinya umat-umat yang mendengarkan dari curhatan Nabi itu mempercayai Nabi tanpa keraguan. Karena sebetulnya kaum sebelah, saya tidak akan menyebutkannya, dia itu tidak mempercayai. Kok bisa secepat itu? Karena Isra Mi'raj Nabi itu kan nggak sampai sehari. Kok bisa sampai secepat itu ke langit ke-7? Bahkan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan jaraknya jauh, kok bisa? Jawaban Anda simpel. Kepercayaan Anda, keyakinan Anda terhadap Isra Mi'rajnya Nabi itu dengan diukur dari kadar keimanan Anda. Karena apa? Karena bagaimanapun ketika Allah menghendaki pasti terjadi. Pasti terjadi. Kalau hal simpelnya gini Ustaz Radit, antum jawab. Mungkin nggak Ustaz Radit semut ke Jakarta, lihat, semut ke Jakarta mungkin nggak sampai ke Jakarta sehari, atau jangankan sehari, 5 jam. Mungkin Zat jika Allah berkehendak. Jawabannya mungkin. Tapi secara hakikat gak mungkin. Paham gak Ustaz Adit? Paham Zat. Kata referensi redaksi dalam Subhanalladzi, terus Asro itu maknanya memperjalankan. Allah memperjalankan. Berarti itu kehendak Allah. Semut itu mungkin saja, contoh, di Sukabumi ke Jakarta 5 jam. Secara hakikat gak mungkin, tapi secara dimungkinkan mungkin. Bagaimana caranya? Coba semutnya naik ke punggung antum Ustaz Adit, kemudian antum naik bus. Paham gak? Paham Zat. Karena kan Isra ke langit itu kan diperjalankan, yakni naik kendaraan yang dimana buruk itu kendaraan yang paling cepat. Ilustrasinya, gambarannya, andai kata semua itu naik ke punggung antum, kemudian antum naik kendaraan, ya mungkin saja, jangankan sehari, 5 jam juga sampai. Paham gak?
Nah, Ustaz. Nah itu. Akhirnya qad fajas yani sadiqun bitasdiqin lah wa fil wa bil uruji as-sidqu wa fa'ah lah. Sehingga sungguh sangat beruntung sahabat Abu Bakar, kebetulan ada di sana Ustaz Adit, yang mendengarkan curhatan Nabi. Sangat beruntung. Karena apa? Karena dia membenarkan peristiwa tersebut, yakni peristiwa Isra Mi'raj. Dan juga memang peristiwa Isra Mi'raj yang sudah sepantasnya kebenaran itu disandangkan kepada pelaku. Ya, ini Isra Mi'raj itu memang sangat pantas untuk diimani. Jadi kemarin ya yang bilang ya Ustaz, ini Aqidatul Awam itu sedang hanya sebatas menjelaskan apa. Jadi bukan hanya sebatas harus mempercayai bahwa sifat Allah itu ada 20 yang wajib, mustahil ada berapa? Ada 20, jaiz ada 1, kemudian sifat Rasul yang wajib ada 4, yang mustahil ada 4, yang jaiz ada 1, kemudian kita harus mempercayai Nabi yang 25 yang tersebut di dalam Al-Quran, kemudian kita harus percaya terhadap malaikat yang 10 yang tercatat di dalam Al-Quran, kemudian hari kiamat. Bukan itu saja. Kau betul-betul ingin termasuk mukmin yang sejati, ya kita pun harus mengakui daripada tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi juga. Wadi ya, jelas ya. Wadi lihat wadi aqidatun mukhtasaratun walil awami sahlatun muyassaratun. Artinya gini. Ini kitab ini merupakan sebuah akidah yang ringkas. Ringkas tapi cocok untuk pemula. Sehingga bagi walil awam, bagi orang yang awam, masih awam, itu sahlatun mudah untuk cepat dipahaminya. Mudah untuk cepat dipahaminya. Nah, sehingga antum dari awal sampai sekarang paham ya bahwa kita itu sebagai umat Islam bukan hanya sebatas untuk mempercayai dan mengetahui dan meyakini bahwa sifat Allah, sifat Rasul, 25 nabi, 10 malaikat, siapa itu malaikat. Bukan itu hanya saja. Tetapi harus tahu nabi itu bapaknya, ayahnya siapa, ibunya siapa, dia punya anak berapa, istri berapa, dan peristiwa Isra Mi'raj itu harus dipercayai, Ustaz. Jelas? Ada pertanyaan? Nanti besok akan dikhotamkan Nadimun. Sebetulnya ini apa ya? Merupakan sebuah akhir ya, seperti Nadimut Tilka Ahmad Al-Marjuki Mayanta itu merupakan akhir ya. Agak ada pembahasan lagi. Pembahasan selesai sampai wafa'ah lahu, sampai sana. Kalau Nadim Tilka Ahmad, walhamdulillah itu memuji kepada Allah dan kepada Rasul atas beliau menyelesaikan tulisan Aqidatul Awam ini. Tapi besok saya akan izahkan sanad yang dimana sanad anak kepada guru anak Aqidatul Awam waktu di Mesir ya. Ada pertanyaan Ustaz Adit sebelum ditutup? Yang lainnya? Mafish soal. Yang lainnya ada? Ada pertanyaan? Mafish? Oke ya, kalau nggak ada, insya Allah Ustaz Adit